Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Jember, jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Di video kali ini, kami ingin menjelaskan tentang peluang jenis sport tourism yang ada di suatu daerah untuk dikembangkan. Perkenalkan, nama saya Levana Zalika Rahmat, NIM 19090 310 20 32. Nah, kanan saya Anggita India Maharani Santosa, NIM 19090310202. Dan satu teman saya lagi, yaitu Dina Asiska, dengan NIM 19090 310 20 44. Seputar Banyuwangi dan lokasinya. Banyuwangi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Selain itu, Banyuwangi adalah ibu kota kabupaten ini. Posisinya sebagai ibu kota kabupaten menjadikan banyak gedung-gedung pemerintahan, cabang-cabang perusahaan, dan pusat keramaian yang terdiri di wilayah ini. Wilayah ini dulunya disebut Wana Tirtaganda dan pertama kali menjadi pusat pemerintahan kabupaten pada tahun 1774 saat Kanjeng Raden Tumenggung Wiraguna I atau Mas Khalid diangkat menjadi bupati pada tahun yang sama. Dengan letak geografi kecamatan, Banyuwangi memiliki luas wilayah 29,8 km yang dibagi ke 18 kelurahan. Wilayah kecamatan ini dilewati beberapa sungai, yaitu Sungai Lo, bisa disebut dengan Kali Lo, Sungai Teki, dan Sungai Bagong, bentang alam dan budaya. Kawasan perkotaan di Kecamatan Banyuwangi terletak di sisi tengah kecamatan. Semakin ke barat masih banyak lahan pertanian, contohnya di Kelurahan Sumberjo dan Kelurahan Kebalenan. Dan di bagian timur dari Kecamatan Banyuwangi adalah garis pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Bali. Pusat keramaian banyak berdiri di sepanjang jalan arteri perkotaan Banyuwangi seperti Jalan Es Parman dan juga Jalan Adi Sucipto, Jalan Ahmad Yani, pusat pemerintahan, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Sudirman, pusat bisnis, dan Jalan Basuki Rahmat. Selain itu ada pusat Jalan Sore yang menempati kawasan Jalan Sutoyo, Jalan Katamso, dan sebagian Jalan Sugiono. Jenis sport tourism yang berpeluang untuk ada di kota Banyuwangi, yang pertama ialah tarik tambang licin, yang kedua menunggang kuda, yang ketiga menembak, dan yang keempat skateboard. Dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, tarik tambang licin. Atraksi wisata ini merupakan inovasi dari tarik tambang, di mana wisatawan menarik sebuah tali dalam keadaan duduk di atas sebuah banner bekas yang telah diberi pelicin, sabun, dan juga air. Masing-masing dimainkan oleh dua regu yang beranggotakan 5 orang. Atraksi tarik tambang ini harus memiliki kekompakan dan rasa solidaritas tinggi untuk memenangkan pertandingannya. Yang kedua, yaitu menunggang kuda. Wisatawan akan dilatih cara berkomunikasi terlebih dahulu dengan sebuah kuda yang diawasi oleh pelatih, sehingga saat akan menunggang kuda, wisatawan sudah bisa mengontrol kendali atas kuda dan paham betul bagaimana cara yang baik dalam menunggang kuda. Yang ketiga ialah atraksi menembak. Atraksi ini dibutuhkan tingkat fokus yang tinggi dalam menembakkan pistol tepat pada sasaran. Atraksi menembak ini menggunakan senapan air. Atraksinya mempunyai manfaat diantaranya meredakan stres, dan kegiatan ini akan meningkatkan rasa tanggung jawab serta kepekaan terhadap rasa aman bagi diri sendiri maupun lingkungan. Kegiatan atraksi ini bisa dilakukan oleh wisatawan yang sudah ahli dalam kegiatan menembak maupun yang masih belajar dengan pengawasan oleh pelatih.
Yang keempat ialah skateboard. Atraksi skateboard sangat diminati oleh kaum milenial karena atraksinya terkesan unik dan menantang. Wisatawan diajarkan cara berselancar di atas skateboard dengan bantuan pelatih, tentu dengan memakai sebuah pelindung kepala, lutut, dan juga siku bagi pemula. Jika ada wisatawan yang sudah ahli dalam memainkan atraksi skateboard ini, tidak perlu adanya pengawasan dari pelatih. Ini adalah paket wisata jika seandainya jenis sport tourism ini dikembangkan di Banyuwangi. Yang pertama, paket wisata rekreasi dengan biaya 2.250.000 untuk 30 orang, yang artinya per orang membayar sebesar 75.000. Yang kedua, membayar 2 juta untuk 20 orang, yang dalam artian 100.000 per orang. Yang ketiga, 1.650.000 untuk 15 orang, dengan per orang membayar 110.000. Fasilitas yang bisa didapatkan dari paket wisata rekreasi ini adalah tarik tambang licin, menunggang kuda, menembak, dan skateboard, makan siang, snack, minuman, serta cindramata. Paket wisata yang kedua ialah paket wisata keluarga, di mana membayar 375.000 untuk 3 anggota keluarga dan 1 juta maksimal untuk 10 anggota keluarga. Fasilitas yang didapatkan ialah bisa bermain 4 atraksi sport tourism, mendapatkan snack dan juga minuman. Yang ketiga, paket pribadi dengan membayar 150.000 per orang. Fasilitas yang didapatkan 4 atraksi sport tourism, juga sebuah voucher gratis selama 1 hari jika wisatawan tersebut mengajak wisatawan baru untuk datang berkunjung. Selanjutnya adalah penjelasan analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh Anggita. Baik, selanjutnya di sini ada analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Selanjutnya, penjelasan analisis SWOT pada potensi sport tourism yang akan kami kembangkan. Yang pertama, terdapat strength atau kekuatan. 1. Adanya variasi antara olahraga tradisional dan olahraga modern. Di sini, strength artinya kekuatan. Kekuatan yang dimaksud merupakan keunggulan dan keunikan. Keunikan dan keunggulan potensi wisata ini adalah variasi olahraga tradisional dan olahraga modern. Biasanya pada suatu objek wisata atau daya tarik wisata, sport tourism hanya berfokus pada satu sport tourism. Sedangkan di sini terdapat 2 macam kolaborasi antara olahraga tradisional dan olahraga modern, yaitu tarik tambang licin, skateboard, menunggang kuda, dan menembak. Yang kedua, jenis sport tourism yang menarik dan jarang ditemui pada suatu objek wisata. Biasanya, jenis sport tourism seperti skateboard dan tarik tambang licin hanya dilakukan untuk latihan atau permainan saja. Sedangkan di sini, wisatawan bisa menikmati dan merasakan bagaimana sensasi bermain tarik tambang licin dan skateboard. Biasanya tarik tambang licin jarang sekali didengar oleh wisatawan atau masyarakat luas, karena pada umumnya yang didengar oleh masyarakat luas hanya tarik tambang biasa, dan untuk skateboard biasanya hanya digunakan untuk seseorang yang telah ahli atau memiliki hobi bermain skateboard. Yang kedua, dikelola oleh masyarakat sekitar, daerah, dan pemerintah. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Karena potensi wisata ini baru diresmikan oleh pemerintah Banyuwangi, tentunya oleh Bupati Banyuwangi, namun potensi wisata di Kecamatan Kalipuro ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Jadi untuk sarana dan prasarana jika dikembangkan mungkin kurang lengkap dan kurangnya perhatian dari pemerintah karena ini telah ada sejak lama namun baru diresmikan. Yang ketiga, pengelolaan wisata yang tidak terencana. Jadi karena baru diresmikan mungkin pengembangannya masih belum optimal dan belum sempurna. Mungkin untuk kedepannya pengembangan akan lebih dioptimalkan dan lebih baik. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Jenis sport tourism yang menarik perhatian wisatawan kaum milenial dan adanya olahraga tradisional yang menarik perhatian kaum milenial. Olahraga tradisional ini
jarang dikenal oleh masyarakat luas, sehingga menarik perhatian kaum milenial seperti apa sih tarik tambang licin, karena biasanya kan hanya mendengar olahraga tradisional tarik tambang biasa saja. Yang kedua, skateboard, menunggangi kuda, dan menembak merupakan olahraga modern yang mungkin dinilai sangat sulit. Jadi kaum milenial kan zaman sekarang lebih suka sesuatu yang menantang, sesuatu yang baru seperti itu. Selanjutnya, threat atau ancaman. Perkembangan yang dinilai akan semakin banyak di masa depan olahraga tradisional yang lebih menarik. Jadi semakin seiring berkembangnya waktu, olahraga sebuah hal yang berbau tradisional akan dimodifikasi menjadi modern. Jadi di sini mungkin kedepannya banyak olahraga tradisional yang dimodifikasi menjadi semi modern yang lebih menarik lagi dan lebih seru. Selanjutnya, minat wisatawan terhadap atraksi wisata yang dinilai sulit dan hanya bisa dilakukan oleh ahli atau profesional. Jadi olahraga yang ada di sini mungkin memang sulit untuk dilakukan jika bukan orang yang profesional atau hobi menunggang kuda, menembak, dan skateboard. Mungkin wisatawan berpikir malas untuk berlatih olahraga tersebut karena melatih olahraga tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Berikut profil mahasiswa yang disebutkan pada awal tadi, yaitu yang pertama ada saya, Gita Windy Maharani Santoso, 190 903 104. Yang selanjutnya ada Rifana Azalika, NIM 190 903 102 032. Dan yang terakhir ada Dina Asiska, 190 903 102 044. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan atau salah kata mohon maafkan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.